dengan NIM 200212351. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan kewirausahaan saya yang saya buat. Di sini saya memilih usaha makanan, lebih tepatnya makanan di bidang tradisional. Dengan nama usaha Lumpia Sueng atau disebut dengan Sueng Lumpia. Nah, berikutnya latar belakang saya mengapa saya memilih usaha ini. Perlu kita ketahui, banyak orang berusaha untuk menjadi seorang pengusaha sukses yang diawali dengan mendirikan sebuah usaha kecil, terutama di bidang kuliner. Usaha kecil itu pun diawali dengan memilih bahan-bahan dasar yang sederhana, berkualitas dan mudah didapatkan. Nah, dari situlah akhirnya lahir sebuah usaha. Dengan menggunakan tema produk lokal sebagai ide pemikiran usaha, maka bahan dasar kulit lumpia dapat dikreasikan menjadi berbagai macam bentuk makanan dengan berbagai macam cita rasa tentunya. Keberadaan lumpia sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat kita. Nah, dari situ muncullah ide membuat usaha sederhana dengan bahan dasar kulit lumpia dengan diberi nama usahanya Sueng Lumpia. Selain harga kulit lumpia yang bisa dibilang terjangkau, dan kulit lumpia pun cocok dicampurkan dengan berbagai bahan lainnya. Bahan-bahan yang akan saya gunakan pun bisa dikatakan relatif murah dan terjangkau dan mudah dicari di pasaran. Nah, dengan modal kurang lebih 200.000, kita dapat belajar cara menjadi seorang wirausaha dan cocok untuk memulai usaha kecil-kecilan. Visi dan misi saya dalam usaha ini adalah visi saya menjadikan lumpia makanan berkualitas baik dan bernilai ekonomis tentunya. Misi saya adalah menggunakan bahan-bahan yang berkualitas baik, mengutamakan kepuasan konsumen, dan menjual dengan harga yang konsisten dan bersaing. Berikutnya, tujuan usaha saya. Tujuan usaha saya itu menghasilkan lumpia dengan kualitas yang terbaik dan sehat. Yang kedua, mendapatkan laba yang besar tentunya. Yang ketiga, mendapatkan pengalaman dalam berwirausaha. Dan yang keempat, nih yang paling penting, memenuhi nilai mata kuliah saya. Nah, manfaat apa sih yang saya dapatkan dalam melakukan usaha ini? Yang pertama nih, kita dapat mengembangkan usaha yang kita jalanin. Mana tahu nih kan, setelah kita merintis usaha nih, awalnya cuma untuk mendapatkan nilai, rupanya laku ya gitu kan, dan berketerusan akhirnya berkembang, kita bisa menjadi pengusaha lumpia gitu kan. Yang kedua, itu membuat kita berpikir kritis dan objektif atas bidang usaha yang sedang kita jalankan. Yang ketiga itu membantu kita dalam mengembangkan usaha, seperti mungkin ada penambahan modal dari pihak lain dan sebagai alat komunikasi. Di situ juga membuka lapangan pekerjaan serta mencapai keuntungan atau laba sesuai target penjualan kita. Nah, selain ada manfaat usaha, juga ada nih manfaat mengkonsumsi lumpia. Nah, manfaat mengkonsumsi lumpia itu pertama, menjaga kesehatan sel-sel dalam tubuh, mengurangi resiko stroke, mengurangi resiko kanker, menurunkan kadar kolesterol, dan melancarkan sistem pencernaan. Nah, selain lumpia memiliki cita rasa yang khas, rupanya lumpia ini memiliki kisah unik nih. Rupanya lahirnya lumpia itu karena kisah cinta seseorang. Sebut saja namanya Jo Taijo, adalah orang asli Fujian yang memutuskan untuk tinggal di Semarang saat itu. Ia membuka usaha makanan khas Tionghoa yang berisi daging babi dan rebung. Takdir mengatakan bahwa ia bertemu dengan jodohnya, yaitu Mbak Wangsi yang awalnya adalah pesaing bisnisnya, seorang perempuan Jawa yang saat itu juga membuka usaha yang serupa, namun rasa dan isinya berbeda. Akhirnya mereka menikah dan menyatukan bisnis mereka. Berikutnya saya akan menjelaskan rencana usaha saya. Yang pertama itu adalah analisis SWOT-nya. Yang pertama kita mulai dari kekuatannya, yaitu strength. Kekuatan dari lumpia ini tuh memiliki rasa yang enak, disukai banyak kalangan masyarakat, gurih, dan memiliki ciri khas rasanya. Habis itu yang kedua itu harga jualnya itu yang terjangkau sehingga semua kalangan bisa membelinya. Habis itu yang ketiga, bebas bahan kimia dan pengawet. Saya tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Habis itu yang keempat, pembuatannya itu mudah dan tidak banyak step-stepnya gitu, yang tidak sulit. Yang kelima itu sehat, bergizi, dan bagus untuk wanita diet. Karena bahan isian lumpia saya itu ayam, kentang, dan wortel, itu cocok banget untuk cewek-cewek yang lagi diet tapi perlu makanan yang bisa menggajah laparnya. Ini cocok nih. Itu hal yang dilakukan setelah analisis. Itu pertama saya memperhatikan rasa, mempertahankan harga jual,
dan menonjolkan keunggulan lumpia di mata masyarakat bahwa lumpia itu sehat, higienis, dan tidak menggunakan bahan pengawet. Kedua itu weakness atau kelemahan. Nah, kelemahan lumpia ini tidak tahan lama, harus menggunakan kulit lumpia, jadi harga daging ayam mahal, ukuran lumpia tidak sama. Nah, hal yang saya lakukan setelah saya menganalisis kelemahan dari lumpia ini adalah menonjolkan tampilan lumpia, melakukan persediaan untuk kulit lumpia dan daging ayamnya, dan memperhitungkan jumlah produk yang akan saya jual. Nah, habis itu yang ketiga, opportunity atau kesempatannya itu ada dua, melayani secara online dan melayani pesan antar. Itu hal yang dilakukan setelah analisis, itu mulai mempromosikan lumpia di media sosial, mulai membuat rencana untuk menghemat bensin nih. Yang keempat itu threat atau ancaman adanya pesaing, karena ya lumpia ini kan karena gampang dibuat, jadi banyak pasti yang akan dijual. Habis itu kemungkinan harga akan naik turun karena daging ayam tadi. Habis itu juga mudah rusak. Nah, waktu saya membuat proses lumpia ini, dia kalau nggak telaten atau nggak itu nanti dia bisa rusak atau mudah rusak gitu saat penggorengan ataupun saat pembuatannya. Hal yang saya lakukan setelah menganalisis, mencari pelanggan sebanyak-banyaknya, jangan sembarang menaikkan harga, mencari barang harus teliti, berhati-hati dalam proses pembuatannya. Yang kedua itu analisis lingkungannya, itu produk yang dijual yaitu lumpia yang merupakan makanan jajanan yang digemari masyarakat dan untuk semua kalangan masyarakat yang memiliki rasa dan bahan yang higienis. Price-nya itu, harganya itu setelah mencari HPP dan margin, maka telah ditetapkan harga lumpia yang akan saya jual itu sekitar 5.000 per porsi. Promosi yang saya lakukan itu promosi dengan cara posting di media sosial melalui WA, IG, kasih tester ke beberapa orang yang saya kenal. Habis itu saya menggunakan metode beli 2 gratis 1 di setiap hari Jumat. Tempat saya itu cukup strategis. Tempat yang dipilih untuk kegiatan bisnis itu Jalan Tengku Umar nomor 58 depan kantor notaris. Kebetulan rumah bisnis ini nih dekat dengan di jalan raya, jadi sehingga saya juga bisa jadi lebih terkenal lah gitu kan istilahnya. Itu segmenting itu saya tidak memusatkan pada satu kalangan ya, itu untuk anak muda atau untuk orang itu, karena dia tuh makanan khas daerah, jadi semua kalangan tanpa batas usia, status sosial itu bisa membeli. Targeting pasar saya adalah pasar Sanampangan karena itu ramai orang, bis itu rumah dan media sosial. Lokasi usaha saya itu Jalan Tengku Umar, Selat Panjang. Berikutnya adalah ini label lumpia saya. Berikutnya adalah implementasi proses pengerjaan. Nah, proses pelaksana kegiatan. Ada proses produksi yaitu bahan-bahan. Kalau kita bisa lihat beberapa bahan yang saya gunakan, itu daging ayam, wortel, minyak, merica dan lain-lain. Juga ada bahan pengemasan, itu saya menggunakan cup plastik ukuran 15x10, daun pisang dan label produksi. Tapi setelah perjalanan saya menjualan, ada beberapa orang yang suka berborong gitu, jadi saya kadang menggunakan kotak yang besar lagi. Alat yang saya gunakan itu untuk alat pengemasannya itu gunting double tip hektar. Itu untuk alat produksinya pisau, kuali, mangkuk, sendok, tisu, spatula dan sarung tangan. Nah, cara pembuatan lumpia itu pertama kita bersihkan ayam lalu potong menjadi 4 bagian, kemudian ungkap bersama bumbu ungkap kurang lebih 15 menit. Setelah itu kupas dan cuci kentang, wortel dan potong dadu. Yang ketiga, siapkan penggorengan dan sedikit minyak, lalu tumis bawang putih, bawang merah hingga harum dan masukkan daun bawang, wortel, kentang, merica, gula, garam dan aduk-aduk hingga matang lalu tiriskan. Yang keempat itu sediakan kulit lumpia, jadi isikan dengan bahan isi lalu lipat amplop. Nah, ini teknik promosi saya. Saya menggunakan promosi media sosial dengan cara membuat poster yang unik, lalu saya post di akun WA, IG dan lain-lain. Dan juga saya meminta beberapa bantuan teman saya untuk memposting juga, mempromosikan saya di akunnya. Itu yang ini kedua, itu teknik promosi yang buy to get one, tetapi untuk promosi yang free saya hanya mengisi dengan 2 lumpia saja agar meminimalisir kerugian. Nah, berikut saya akan menjelaskan tentang laporan keuangannya. Nah, yang pertama ini ada tabel mencari HPP. Nah,
Mencari HPP itu total biaya bahan ditambah dengan biaya tenaga kerja, biaya tetap dan biaya lain-lain. Nah, di sini total biaya bahan saya 132.000, setelah ditambah dengan biaya tenaga kerja, biaya tetap dan biaya lain-lain itu sekitar 140.500. Nah, di sini saya mengenakan biaya pemasaran sekitar 5%, yaitu 7.025 perak, dan akhirnya total HPP saya 147.525 perak. Nah, dengan hasil produksi saya itu sekitar 35 porsi. Nah, setelah itu saya mencari harganya, itu HPP, harga per produknya itu HPP bagi per porsinya itu dapatlah hasil 4.215 perak. Lalu saya menambahkan dengan laba atau keuntungannya saya menambahkan sekitar 18,63%, yaitu hasilnya itu 780 perak. Saya sengaja menambahkan segitu karena saya ingin menjualnya dengan harga yang 5.000 per porsi. Setelah saya mencari harga HPP per porsinya dan juga menambahnya dengan laba, berikut itu ada HJP, itu harga jual pokoknya. Nah, untuk mencari harga jual pokok ini itu HPP per porsi ditambah dengan laba. Nah, HPP per porsi tadi kita cari itu sekitar 4.215 ditambah dengan margin yang tadi kita cari itu sekitar 18,63, itu 785, sehingga hasilnya yang ketemu itu 5.000. Berikutnya BEP itu break even point, itu kalau bahasa Indonesia itu titik impas. Nah, BEP produknya itu total HPP dibagi dengan HJP, akhirnya ketemu 29,5 atau 30, bisa kita bulatkan ke 30. Untuk harganya 147 itu sama ya, tapi dibagi dengan jumlah produksinya itu dapatlah hasilnya 4.215. Berikut laporan pendapatan saya. Ini untuk penjualan pertama saya laku lumpia 30. Saya menjual lumpia sekitar 35 porsi dengan modal awal 147.525. Saya mendapatkan laba bersihnya sekitar 24.975. Untuk penjualan kedua, saya mendapatkan laba bersih 38.605 perak dengan menjual sekitar 53 porsi. Untuk penjualan ketiga, saya menjual sekitar 20 porsi dengan modal awal 84.300 dan laba yang saya dapatkan tuh sekitar 14.200. Untuk penjualan keempat, saya menjual sekitar 60 porsi dengan modal awal 252.900. Laba bersih yang saya dapatkan tuh sekitar 44.600. Nah, berikut lampiran atau bukti-bukti. Ini foto saat saya produksi lumpia, foto bukti pembelian. Saya hanya ambil beberapa. Baiklah teman-teman, sekian yang saya dapat sampaikan tentang usaha saya. Dan thank you for watching. Bye.